Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas cerita baru yang berjudul Memerankan Karakter Jahat Bermata Rubah. Untuk cerita ini menceritakan seorang pria yang bernama Lee Si-ho, dan selama 5 tahun dia terus memainkan game yang sangat dia sukai. Tapi ketika dia mendapatkan update terbaru dari game tersebut, dia sangat tidak menyukainya. Karena protagonis yang sangat dia sukai, dia tewas dikalahkan oleh villain yang bernama Julian. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Di sebuah tempat, ada 2 orang yang berseteru. Namun Julian berkata, bahkan pria yang disebut sebagai seorang pahlawan ternyata bisa berakhir seperti ini juga. Seandainya Hayden mempertimbangkan keselamatannya sendiri, mungkin tragedi seperti ini tidak akan terjadi. Namun Hayden yang bingung bertanya, apa alasan Julian melakukan semua ini? Alasan kenapa Julian melakukan semua ini, itu karena sewaktu dirinya membantu Hayden yang sebagai seorang pahlawan, seharusnya pahlawan itu memperlakukan dirinya dengan lebih baik. Dan ketika ditanya, apakah Julian tega untuk menghabisi masternya sendiri? Namun pria itu tersenyum lebar, sembari mengangkat pedangnya. Dia juga menegaskan bahwa semua itu bukanlah hal yang sulit untuk dirinya. Dan ketika Hayden kehilangan nyawa di tangan Julian, seorang pria berteriak dengan histeris. Namun dia tidak menyangka jika Hayden bisa tewas seperti itu. Hayden Reach, seorang pahlawan dari Northern Frontland yang memimpin semua orang, bahkan meski situasinya sangat menyulitkan. Seorang jenius yang ahli dalam berburu demon, dan seorang legenda yang menjadi kebanggaan dirinya sendiri. Dan yang paling penting, dia adalah protagonis dalam game ini. Pria berkacamata sangat kesal. Bisa-bisanya seorang protagonis tewas, terlebih lagi di tangan seorang villain yang mengkhianati masternya sendiri. Pria yang menghabiskan waktu selama 5 tahun dan 100.000 jam untuk memainkan game ini. Dia sangat kesal dengan sequel dari game yang membuat protagonis tewas. Dan saking kesalnya, dia juga membatalkan pre-order untuk game tersebut. Namun untuk mengalihkan kekecewaannya, pria ini merawat tumbuhan di dalam ruangan. Dan ketika sedang menikmati waktunya, secara tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan. Pesan itu berasal dari developer game yang sedang dia mainkan, yaitu Kill the Demon King Star Now dari perusahaan FromWell. Mereka menanyakan, apakah Lee Si-ho telah memainkan game mereka selama 5 tahun. Dan karena telah membatalkan pembelian DLC dari game, mereka juga menganggap jika Lee Si-ho tidak puas dengan jalan ceritanya. Namun Lee membenarkan hal itu, sehingga membuat developer mengirimkan sebuah link kepada dirinya. Namun disinilah keanehannya, ketika Lee mengklik link tersebut, secara tiba-tiba dia terhisap ke dalam monitornya. Meski sempat berusaha untuk mematikan PC-nya, namun hal itu tidak membuahkan hasil, dan dia tetap berakhir terhisap ke dalam monitornya. Meski sesaat dia berada di sebuah tempat, namun dia berakhir terjatuh di gurun. Namun Lee menyadari bahwa gurun tersebut itu adalah tempat pertarungan terakhir Hayden dan juga Julian. Tapi sesaat setelah itu dia panik, karena di hadapannya saat ini ada seekor kalajengking raksasa. Namun Lee juga sadar jika makhluk itu mirip seperti yang ada di dalam game yang ia mainkan. Namun situasi juga semakin aneh dengan kemunculan status window yang secara tiba-tiba. Tapi untuk pertama-tama, dia harus melarikan diri terlebih dulu, karena jika sampai tertangkap, maka dirinya pasti akan tewas.
Tapi ketika dia terkena serangan monster tersebut, anehnya dia tidak merasakan sakit apapun. Dan dengan menghilangkan semua pertanyaan yang ada di dalam benaknya, Lee pun menghajar balik monster itu. Tapi mengingat ke semua kejadian yang sebelumnya, Lee juga merasa jika dirinya mungkin merasuki karakter yang selama ini dia mainkan, yaitu Hayden Reach. Dengan menarik pedang yang ada di pinggangnya, Lee melepaskan serangan dengan cahaya yang menyilaukan, sehingga itu membuat monster kehilangan nyawanya. Dengan kekuatan yang dia miliki, Lee memiliki keinginan untuk mencegah skenario terburuk yang akan menimpa Hayden. Namun sistem memberitahu bahwa Lee telah mendapatkan common attack, yaitu Grand Slash. Namun dengan hal ini, dia juga menyadari sesuatu, jika skill yang dia dapatkan itu bukanlah milik Hayden Reach. Dan dengan cepat, dia pun membuka tudung kepalanya dan mengambil pedang yang dia gunakan sebelumnya. Berkaca dari pantulan pedang tersebut, Lee menyadari jika dirinya sekarang telah merasuki tubuh Julian. Dan sekarang, cerita berganti di dalam ruangan. Lee berkaca di depan sebuah cermin, namun dia masih tidak percaya jika dirinya merasuki tubuh Julian Crepart Pleasant. Dengan puluhan cara konyol yang telah dia lakukan, Lee berusaha untuk kembali ke dunianya. Namun tetap saja, semua itu berakhir dengan kegagalan. Namun karena trait karakter miliknya, meskipun dirinya sekarang sendirian, akan tetapi dia masih tetap berbicara menggunakan bahasa formal. Sementara itu, seorang pria sedang ketakutan karena tidak ingin bertemu dengan Julian. Namun heran yang muncul di ruangannya, itu membuat Julian bertanya-tanya, kenapa saudara-saudara Julian datang menemui dirinya. Namun heran sangat ketakutan, meski hanya berhadapan langsung dengan Julian. Dia juga bertanya, apakah saudaranya baik-baik saja, dan juga tidak menyangka jika Julian yang luar biasa akan jatuh pingsan. Tapi Julian tidak banyak bicara. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Dan karena kedua orang ini sama-sama canggung, akhirnya situasi pun menjadi buntu dan mereka berakhir dengan tertawa. Kedua orang ini sama-sama kebingungan dengan niat dari lawan bicara mereka. Namun heran bertanya tentang sebuah rumor tentang Julian yang telah kehilangan ingatannya. Karena tingkah konyol yang sebelumnya, Julian mengira jika itu penyebab dari munculnya rumor tersebut. Namun sebaliknya, heran berpikir jika Julian terkejut akan hal ini. Tapi semua itu hanya dugaan, karena setelahnya Julian memperlihatkan ekspresi yang sangat menakutkan. Dia juga bertanya, apakah saudaranya percaya dengan rumor tersebut? Heran yang panik mengatakan bahwa tentu dia tidak percaya akan hal itu. Namun menilai dari ekspresi saudaranya, Heran berpikir jika Julian mungkin sudah mengetahui kenapa dirinya datang kemari. Dan setelahnya, Heran juga memberitahu jika dia ingin menyampaikan pesan dari Asosiasi Elder. Asosiasi Elder adalah asosiasi yang dibuat oleh para bangsawan. Mereka selalu mengatakan bahwa keturunan itu penting, dan mereka juga tidak akan tinggal diam jika ada anggota keluarga anggunan yang mencoba untuk merebut kekuasaan. Julian adalah anggota keluarga anggunan, tapi dia menilai dirinya sebagai kaki tangan keluarga kerajaan karena swordsmanship-nya dan magic ability-nya yang luar biasa. Dia dianggap sebagai duri bagi organisasi, sampai membuat mereka ingin menyingkirkan Julian. Heran memberitahu jika Julian disuruh untuk berpartisipasi dalam tes masuk Shoot Ace sebagai seorang instruktur. Shoot Ace, secara rahasia, mereka menjalankan misi dari kerajaan dan biasanya berperan sebagai penjaga kerajaan. Mereka adalah organisasi eksklusif kerajaan yang berisikan orang-orang dengan material force yang hebat. Namun Heran berpikir jika Julian biasanya akan langsung paham dengan tujuan Asosiasi Elder dan menolak untuk melakukannya. Namun malah sebaliknya, Julian langsung menerima permintaan tersebut yang membuat Heran semakin kebingungan.
Dan ketika ditanyai bagaimana dengan luka yang sedang dia alami, tapi Julian langsung melepaskan perbannya dan menegaskan bahwa lukanya baru saja sembuh. Heran yang tidak tahu niat dari saudaranya, dia mencoba untuk menjauh dari tempat itu sembari menyuruh Julian untuk segera bersiap. Tapi sebelum sempat pergi dari sana, Julian meminta Heran untuk berhenti, sehingga membuat pria itu langsung kepanikan. Akan tetapi, dengan wajah yang menakutkan, Julian malah memberikan satu pot anggrek agar bisa membuat saudaranya tenang. Setelah di luar ruangan, Heran jatuh panik dengan kaki yang gemetaran. Sekarang dia baru mengingat tentang julukan Julian, yaitu eksekutor tersenyum. Sementara untuk Julian sendiri, dia baru saja menghilangkan satu anggrek dari banyak anggrek yang ada di dalam ruangannya. Dan semua ini berawal ketika Julian mengigau menginginkan anggrek, dan pelayan yang mendengar hal ini, dia langsung meminta semua orang untuk menyiapkannya. Meski Lee membenci hal ini, namun dia sadar jika dirinya harus bersikap layaknya Julian yang asli. Dan sesaat setelah itu, setelah semua persiapan selesai, dia mengajak Heran untuk pergi bersama dengan dirinya. Dalam perjalanan, Heran juga memberitahu bahwa tes masuk bagi Shoot Ace itu akan dilakukan di lapangan Akademi VL. Namun Lee tidak terlalu mengetahui tentang Akademi VL karena di dalam game, tempat itu bukanlah lokasi yang penting. Sehingga dia bertanya, seperti apa Akademi VL itu? Namun Heran juga kebingungan. Seharusnya Julian sudah familiar dengan akademi karena dia adalah lulusan dari Akademi VL. Namun sebaliknya, Lee tidak mengetahui hal ini, dan untuk menutupi kejanggalan, dia pun langsung beralasan bahwa dirinya sudah lama tidak ke sana. Pasti sudah banyak yang telah berubah. Namun Lee berharap jika di akademi itu sudah tidak ada lagi orang yang mengingat Julian. Dan sekarang, cerita pun lewat ke beberapa waktu kemudian. Setelah mereka tiba di akademi, Julian memuji bangunan-bangunan di akademi karena selama ini dia hanya bisa melihat detailnya di dalam game. Tapi untuk Heran, dia bingung dengan kata game. Akan tetapi, Julian memperlihatkan ekspresi yang menakutkan sehingga membuat Heran langsung terdiam. Dan karena tidak enak dengan Heran yang takut kepada dirinya, Julian mempersilahkan saudaranya untuk pergi. Namun anehnya, Heran tidak ingin pergi dan ingin melihat bagaimana tesnya berlangsung. Tapi Julian sadar bahwa ada yang janggal. Namun dia juga menyadari sesuatu. Di matanya, dia bisa melihat aura yang keluar dari tubuh saudaranya. Dirinya yakin jika itu bukan mana ataupun kekuatan, tapi merupakan sebuah emosi. Dan benar saja, ternyata Julian memiliki sebuah trait negation yang merupakan rank unik. Dengan adanya trait tersebut, dia jadi sensitif terhadap emosi negatif yang diarahkan kepada dirinya. Lee juga mengingat jika di dalam game Julian peka terhadap emosi seseorang dan sangat ahli dalam memanfaatkan emosi seseorang yang memiliki rasa takut kepada dirinya. Dan karena hal itu, Julian bisa memenangkan pertarungan dengan menggunakan rasa takut tanpa perlu mengeluarkan pedangnya. Dia juga memanfaatkan emosi lawan agar membuat lawannya kehilangan akal. Alasan kenapa Heran tidak pergi meskipun dia sekarang sudah ketakutan, yaitu kemungkinan karena asosiasi Elder yang menyuruhnya untuk mengawasi Julian. Dengan adanya rumor yang beredar tentang dirinya yang telah kehilangan ingatan, itu menjadikan kesempatan emas untuk asosiasi Elder memulai pergerakannya. Namun Lee tidak akan membiarkannya begitu saja, karena dia harus bertahan hidup dan juga harus kembali ke dunianya. Namun tanpa sengaja, tiba-tiba ada seorang anak yang menabraknya. Akan tetapi, ketika melihat bahwa pria itu adalah Julian, seketika membuat anak tersebut jadi sangat ketakutan. Dan untuk yang lain, mereka juga sangat ketakutan
ketika mereka mendengar nama Julian, si mata rubah Julian, dan anjing gila dari keluarga kerajaan. Begitulah orang-orang memanggilnya. Bahkan sebelum Julian bertindak, Heron langsung meminta saudaranya untuk menenangkan dirinya, karena orang yang menabrak itu hanyalah seorang anak kecil. Lee juga tidak bisa bertindak. Dia juga membenci Julian. Namun mau bagaimana lagi? Sekarang dirinya malah merasuki karakter yang dia benci. Namun dia juga menyadari emosi kuat yang keluar dari orang-orang sekitar, yaitu emosi akan amarah. Lee bertanya-tanya di dalam hati, sebenarnya apa yang telah Julian lakukan sampai semua orang menunjukkan emosi buruk seperti itu. Tapi tidak lama setelahnya, ada seorang wanita yang menghampiri, dan dia juga menyambut kedatangan Julian. Dan wanita itu, dia bernama Eileen Donatien. Dan agar biar mudah untuk disebutkan, namanya Mimin ganti dengan sebutan Ellen. Ellen, salah satu karakter yang muncul di Kill the Demon Starting Now. Dia adalah instruktur dari Akademi Viel yang berhubungan dengan Magic Tower Kekaisaran Adratan. Dia seorang mage jenius yang dapat menangani metal elemen dari kelima elemen lainnya. Dalam Arts Academy, dia juga memberikan nasihat kepada Heidenreich. Namun yang membuat heran, kenapa wanita itu juga menyambut Julian dan berharap jika situasi menjadi lebih baik dengan kedatangan Ellen ke sana. Namun malah sebaliknya, wanita itu juga memancarkan emosi buruk terhadap Julian. Dan lebih tepatnya, itu adalah emosi kebencian. Pada awalnya, Julian ingin mengubah suasana di sana. Namun entah mengapa, dia mengatakan manusia setengah keluarga Donatien, siapa yang memberimu izin untuk berbicara kepadaku? Dan kata-kata itu, dia tujukan langsung kepada Ellen. Tentu situasi menjadi tambah kacau. Bukannya Ellen menghilangkan emosi kebenciannya, namun dia jadi semakin tidak menyukai Julian. Karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Julian memutuskan bahwa dia akan berperan menjadi seorang villain. Dan sembari mencabut pedang miliknya, Julian juga bertanya, suara seperti apa yang akan dibuat seseorang sewaktu mereka akan kehilangan nyawanya. Melihat semua orang terdiam, Julian pun berpikir, apakah semua orang akhirnya takut kepada dirinya? Tapi sangat sayang, Ellen sama sekali tidak seperti itu. Dia mengeluarkan energi sihir yang sekaligus menyelimuti tubuhnya. Dia juga menegaskan, meski Julian adalah bagian dari Sud Ace, namun tidak seharusnya pria itu mengintimidasi murid dan juga profesor. Dan tindakan yang diambil oleh Julian itu sama seperti melawan seluruh Akademi Viel. Ellen juga meminta pria itu untuk segera bersiap diri, karena dia tidak akan menahan kekuatannya meskipun harus menghadapi Julian. Karena sikap Ellen, rencana Julian pun akhirnya gagal total. Awalnya dia hanya ingin menakuti semua orang dan setelahnya mundur dari sana. Tapi pada saat ini, dia harus terlibat pertarungan dengan wanita itu. Meski Ellen menggunakan sihir untuk menyerang, namun dengan menggunakan pedangnya, Julian mampu menahan serangan itu. Namun sebelum semua menjadi lebih parah lagi, Ellen memerintahkan semua orang untuk segera menjauh dari tempat itu. Sesaat setelahnya, terjadilah keributan karena semua orang yang di sana tidak ingin terlibat dan mencoba menjauh dari tempat kejadian. Tiba-tiba Julian tertawa. Dia menegaskan bahwa Ellen tidak seharusnya memalingkan pandangannya. Dan di saat itu juga, Julian menyerang wanita itu. Julian berhasil menembus sihir pertahanan milik lawan. Namun ketika mukanya berdekatan dengan Ellen, secara tiba-tiba, Ellen pun menjadi memerah. Ellen yang kehilangan kendali. Dia mengeluarkan output sihir yang kuat, dan dia menyerang lawan tanpa menahan diri. Meski jaraknya sangat dekat, namun pada saat itu, Julian masih dapat menghindari serangan. Namun sebaliknya, Ellen yang tidak sengaja menyerang dengan kekuatan yang kuat.
Mukanya memerah dan juga semakin panik. Bagi Ellen, Julian memang adalah pria yang hebat. Dan pada suatu titik, dirinya melihat Julian sebagai bangsawan yang ideal. Ini cerita di masa lalu. Pada saat itu, Julian menjadi idola dari para wanita. Tidak terkecuali untuk Ellen, yang melihat Julian sebagai pria yang keren. Bukan hanya karena koneksinya yang banyak, tapi karena swordmanship-nya. Dia juga dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun. Dan tidak salah lagi, jika dulu Ellen sangat mengagumi Julian. Dirinya juga percaya jika Julian dapat merubah prasangka buruk sosial kepada mereka yang berasal dari keturunan agunan. Dan pada saat itu, Ellen masih belum bisa membedakan perasaan segan dan juga cinta. Jadi dia menembak Julian, namun sayangnya cintanya ditolak oleh pria itu. Saking kesalnya ketika mengingat kejadian itu, Ellen sekali lagi dia mengeluarkan serangan dengan output yang besar. Namun di sisi lain, Julian juga sedang kebingungan. Dia bertanya-tanya di dalam hati, sebenarnya kenapa wajah wanita itu sangat memerah. Ellen yang kesal dengan situasi ini, dia berteriak dan menyuruh Julian untuk menerima serangannya agar dirinya bisa meredakan amarahnya. Namun bagi Julian, semua ini telah berakhir. Dengan pergerakan yang cepat, tiba-tiba pria itu muncul di belakang Ellen. Dia memukul kepala wanita itu dengan pelan dan juga bertanya, bagaimana jika mereka akhiri permainan ini? Namun Ellen salah tingkah. Dia langsung bertanya, apakah Julian meremehkan dirinya dan sebenarnya apa yang sedang dipikirkan oleh pria itu? Karena jika Julian menggunakan Moonlight Sword, pria itu pasti bisa mengakhiri lawannya jika dia ingin melakukannya. Karena Ellen bisa merasakan mana yang cukup besar dari Julian, jadi dia pun yakin jika pria itu bisa melakukannya. Dan karena hal inilah, dia bertanya, kenapa Julian tidak melakukannya? Julian memberitahu, karena Heran pertama kali datang ke akademi ini, jadi saudaranya tidak bisa menunjukkan di mana tempat tesnya berlangsung. Dan semua orang yang ada di sana, mereka terlalu takut dengan dirinya dan pasti tidak akan mau menunjukkan jalannya. Dan dengan kata lain, Julian melakukan semua ini itu agar Ellen bisa menjadi pemandunya. Dengan nada yang meremehkan, Julian menyuruh Ellen untuk memandu mereka. Namun di akhir kalimat, dia menambahkan kata dasar wanita setengah-setengah. Untuk kalimat terakhir ini, Mimin juga kurang tahu maksudnya. Apakah Ellen itu adalah wanita setengah bangsawan, atau itu merujuk ke sifat wanita itu? Moonlight Sword, seperti yang dikatakan Ellen, itu pasti pedang milik Julian. Biasanya, pedang yang memiliki aura dapat terlihat dalam bentuk cahaya yang menyelimuti pedang itu sendiri. Namun pedang milik Julian itu sedikit spesial. Pedangnya sendiri dapat berubah warna menjadi kebiruan yang membuatnya terlihat seperti sedang memegang cahaya bulan. Julian menggunakan pedang ini untuk menghabisi ribuan demon. Dan setelah menyaksikan ini, orang-orang memberinya nama Moonlight Sword untuk menunjukkan hormat dan juga rasa takut padanya. Namun ada sebuah masalah, yaitu karena Lee tidak tahu bagaimana cara untuk menggunakan kekuatan itu. Tapi karena Ellen mengetahui bahwa dirinya tidak menggunakan kekuatan itu, Julian pun jadi merasa jika itu adalah pertanda buruk. Dan mau tidak mau, dia harus menggunakan cara apapun agar Ellen tidak mengetahui hal ini. Dan sekarang, cerita lewat ke beberapa saat kemudian setelah mereka tiba di lapangan latihan. Setibanya di sana, Julian pun langsung mengatakan jika dirinya telah tiba di sana itu dikarenakan Profesor Ellen yang teralihkan oleh sesuatu saat mereka dalam perjalanan ke sana. Dia juga memperkenalkan dirinya dengan nama Julian Creeper Pleasant dan sekaligus orang yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan ujian masuk Sud Ace. Akan tetapi, Heran mencari seseorang
Dia melirik ke sana kemari hanya untuk menemukan orang tersebut. Dan orang yang dia cari yaitu putra kedua dari keluarga Torso. Keluarga Torso, mereka terkenal sebagai teman lama keluarga Krephar. Pada umumnya, jika dapat bergabung dengan Sud Ace, itu bisa dianggap sebagai kehormatan yang tinggi. Organisasi yang secara langsung terafiliasi dengan keluarga kekaisaran. Tapi dengan hal ini, itu artinya juga sangatlah sulit agar bisa bergabung ke sana. Untuk ujian masuknya, yaitu pertarungan antara instruktur dan juga para peserta. Selama proses tersebut, jika Julian mempermalukan putra kedua dari keluarga Torso, maka asosiasi Elder akan memanfaatkannya untuk menjatuhkan Julian. Namun sebaliknya, setelah mengkonfirmasi jika para peserta sudah mengenal dirinya, Julian pun melontarkan kata-kata kasar dengan menyebutkan mereka sebagai sampah pengecut. Dia juga menghina ornamen yang terdapat pada pedang para peserta yang membuat dirinya merasa jijik untuk melihatnya. Namun dia juga menegaskan bahwa organisasi Sud Ace itu adalah tempat paling berdarah di dalam kekaisaran. Dan sebagai seorang senior, Julian akan membiarkan para peserta merasakan bagaimana rasanya berada di sana. Dan untuk syarat lulus ujian ini, yaitu para peserta harus berhasil menghabisi Julian. Tapi Julian terkena ranjaunya sendiri. Awalnya dia itu hanya menggertak agar para murid jadi ketakutan. Dan dia baru mengetahui bahwa ujian masuknya itu adalah duel. Sewaktu bertarung dengan Ellen, sebenarnya Julian itu hanya melarikan diri. Dan jika dia harus ikut dalam duel resmi, dirinya takut jika rahasianya terbongkar dan dianggap lemah oleh orang lain. Dan situasi buruk yang tidak dia inginkan, yaitu takut jika semua orang mengira jika dirinya benar-benar kehilangan ingatan. Dan situasi yang lebih parah, jika dirinya bersikap terlalu mencurigakan, maka ada seseorang yang mungkin akan menyerang dirinya. Dan keputusan terbaik untuk situasi ini, akhirnya Lee benar-benar bersikap seperti Julian asli dan mulai merendahkan yang lain. Ada apa dengan kalian semua? Ujian ini hanya akan berakhir ketika aku kehilangan nyawa. Para peserta, mereka benar-benar termakan akan provokasi itu. Mereka gemetar ketakutan dan ada yang mulai mengangkat tangan untuk menyerah dari ujian tersebut. Dan tidak lama setelahnya, satu demi satu peserta, mereka berbondong-bondong mengundurkan diri. Melihat situasi yang semakin kacau, putra kedua keluarga Torso, dia panik dan ikut mengundurkan diri. Baik Heran dan juga Ellen, mereka tidak menyangka jika situasi ini berakhir dengan sangat tidak terduga, karena tidak ada satupun orang yang bertahan dalam tes ini. Julian tertawa melihat hal ini, dan setelahnya dia pun pergi meninggalkan lapangan. Namun Lee sangat bersyukur dengan memanfaatkan sisi licik Julian masa lalu. Dia pun berhasil melarikan diri dari situasi yang berbahaya. Dengan melakukan semua ini, Julian berpikir jika kebencian Ellen telah berubah menjadi rasa takut. Tapi sangat disayangkan, wanita itu malah bersifat kebalikan dari yang telah diperkirakan. Julian jadi bingung kenapa muka wanita itu malah memerah dan dia tidak merasakan aura negatif yang diarahkan kepada dirinya. Di sini dia juga pusing sendiri dan berpikir jika trait yang dia miliki tidak bekerja. Namun malah sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Julian sekarang itu mengingatkan Ellen kepada Julian di masa lalu. Ketika ingin menghindari pertarungan yang sia-sia, Julian di masa lalu, dia akan selalu mengintimidasi lawannya. Dan untuk trait negation, itu hanya akan memperlihatkan emosi negatif yang diarahkan kepada Julian. Dan sekarang, cerita berganti di ruang Sud Ace. Setibanya Heran di sana, Julian langsung menangkap saudaranya. Dan dia memastikan apakah trait miliknya masih bekerja. Dan benar saja,
Heran masih menunjukkan emosi negatif kepada Julian. Dan tidak lama setelahnya, ada seorang pria yang menyapa Julian. Pria itu memberitahu bahwa Julian sangat luar biasa dan dirinya juga mengagumi Julian. Dan dengan penuh rasa hormat, pria itu memperkenalkan dirinya dengan nama Razlot. Razlot juga memberitahu mengenai rumor Julian yang telah kehilangan ingatannya. Namun setelah melihat kejadian yang sebelumnya, Razlot malah tidak yakin akan rumor tersebut. Dan ketika dia ingin membahas tentang putra kedua keluarga Torso, secara tiba-tiba Heran menghentikannya dan mengatakan apa pria itu ingin menghina keluarga Torso. Meski Razlot menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat seperti itu, namun Heran tetap berusaha menyudutkan pria tersebut. Julian pun angkat bicara. "Heran, kurasa kau salah paham akan sesuatu, atau mungkin keluarga Torso yang salah paham. Shoot Ace, mereka tidak menerima bangsawan karena organisasi berhubungan langsung dengan keluarga kekaisaran, maka hanya rakyat sipil atau bangsawan jatuh yang bisa bergabung." Namun Heran balik menegaskan, jika memang seperti itu, bukankah Julian sendiri adalah seorang bangsawan? Tapi sebaliknya, Julian malah menegaskan sesuatu. "Dengarkan baik-baik, aku berasal dari keluarga agunan, manusia setengah bangsawan dari keluarga Krebhar. Karena hal inilah, aku adalah kaki tangan keluarga kekaisaran, bukan keluarga Krebhar." Putra kedua keluarga Torso mengikuti ujian, meski mereka tahu akan gagal di tes kedua. Apa keluarga Torso ingin mengajari anak mereka melalui pengalaman nyata, atau jangan-jangan ada jebakan licik di ujian ini? Tapi kurasa itu tidak mungkin, dan bisa saja ini hanyalah kesalahpahaman biasa. Tapi jika tidak, maka ini sungguh sangat disayangkan. Heran langsung berkeringat dingin, dan dia sadar jika Julian sudah mengetahui rencana licik dari asosiasi Elder. Dan sekarang, cerita berganti di kediaman Julian. Setibanya dia di sana, Julian memberitahu pelayannya agar tidak ada orang yang boleh masuk ke ruangannya. Dan setelah dia bersantai di ruangannya, Julian mengingat kejadian yang sebelumnya. Melihat dari reaksi Heran yang sebelumnya, Julian jadi semakin yakin jika asosiasi Elder telah merencanakan sesuatu yang licik. Dan dia yakin jika asosiasi Elder tidak akan tinggal diam, dan jika dirinya sampai terjebak oleh mereka, bisa-bisa dirinya akan dikeluarkan dari keluarganya. Situasi yang menyulitkan bagi dirinya yaitu fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan Moonlight Sword. Dan jika bisa menggunakannya, itu sama seperti memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang lain. Dan karena ini pertaruhan dalam hidupnya, akhirnya Julian berpikir untuk mencoba menggunakan Moonlight Sword. Meski pedang itu sempat mengeluarkan auranya, namun secara perlahan, pedang itu mulai kehilangan cahayanya. Namun dengan memanfaatkan track expansion Swordman, yang membuat Julian tidak memiliki masalah dengan swordmanship itu sendiri, secara tiba-tiba Moonlight Sword kembali memancarkan auranya. Namun Lee sadar bahwa semua itu masih belum cukup. Ada banyak orang di kekaisaran yang sama hebatnya dengan Julian jika menyangkut dengan swordmanship. Tapi perbedaan jelas di antara mereka dan Julian, yaitu jarak besar dalam penggunaan aura dan juga mana. Namun Julian ragu untuk menggunakan mana, karena jika mana mengalir secara terbalik, maka organ-organ penting bisa hancur. Tapi jika konsep mana di game dan dunia ini sama, maka dirinya telah mencoba ratusan kali dan sudah mengetahui metodenya. Berawal dari memindahkan mana yang tersimpan di jantung menuju mana meridian dan juga organ mana tubuh. Setelah melakukan proses itu secara berurutan, pada akhirnya Julian berhasil mengendalikan aura miliknya. Dan untuk proses selanjutnya, Julian mencoba untuk memindahkan mana yang ada di tubuhnya ke Moonlight Sword. Dengan berfokus pada proses secara perlahan,
Akhirnya Julian mendapatkan hasil yang dia inginkan. Namun tentu saja, mana yang bisa dia transfer itu masih dalam jumlah yang sedikit. Dan sekarang, cerita berganti ke beberapa saat kemudian. Di lapangan, saat ini Julian terus mengasah kemampuannya dengan menggunakan Moonlight Sword. Setelah beberapa percobaan, akhirnya dia pun sadar jika dirinya yang sekarang itu setara dengan seorang kenaik. Namun pada kondisi ini, dia membutuhkan seseorang yang mengenal Julian di masa lalu, yang bisa memberikan dirinya sebuah saran. Namun tidak lama setelah itu, pelayan datang dan memberitahu bahwa Julian kedatangan tamu. Di sini Lee juga bingung. Dia bertanya-tanya di dalam hati, apakah Julian memang memiliki seorang teman. Namun sayangnya, tamu yang dibicarakan ini, dia itu adalah Reslot. Dan ketika mendengar Julian yang memanggil namanya, itu membuat Reslot senang. Namun di saat yang bersamaan, dia juga khawatir apakah Julian mengingat namanya karena kejadian tempo hari. Akan tetapi, Julian tidak membenarkan hal itu. Namun dia bertanya, kenapa pria itu datang kemari. Reslot menjelaskan bahwa dia menerima perintah dari komandan untuk memastikan hasil ujian kemarin. Meski sudah melihat hasilnya, namun menerima hasil dari sang penguji dan mengantarkannya adalah bagian dari prosedur. Dan karena hal itulah kenapa Reslot datang kemari. Namun Julian meminta pria itu untuk melaporkan bahwa tidak ada yang lulus dalam ujian. Namun ketika mendengar bahwa Reslot akan melaporkan langsung ke komandan, seketika Julian pun langsung memiliki sebuah rencana dan dia menyuruh pria itu untuk berhenti. Dia juga memberitahu bahwa dirinya sendiri yang akan langsung melaporkannya. Tentu Reslot panik akan hal ini. Namun Julian yang sudah menyusun sebuah rencana, dia menyeret Reslot bersama dengan dirinya dan pergi menemui komandan mereka. Tapi Reslot sudah sangat panik, sampai-sampai dia mengeluarkan emosi ketakutan. Alasan kenapa Julian menyeret pria itu, karena dia berpikir mungkin Reslot tidak nyaman jika dia akan kembali sendirian. Namun Julian juga merasa jika Komandan Shoot Ace, dia mungkin mengenal Julian yang sebelumnya, dan dirinya juga akan memastikan jika keluarga Crabheart tidak akan merencanakan sesuatu ketika Shoot Ace terlibat. Di tempat yang berbeda, seorang pelayan masuk dengan membuat keributan. Dia juga melaporkan bahwa Julian akan datang ke sana dan akan melaporkan langsung ke komandan. Mendengar hal ini, itu membuat komandan langsung menghentikan pekerjaannya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.